Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada pertemuan kali ini kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Pertama, kita akan membahas tentang pengenalan teknologi informasi. Secara umum, TI atau teknologi informasi adalah istilah yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Itu secara umum ya. Lalu menurut beberapa ahli seperti Martin pada tahun 1999, teknologi informasi ini terdiri dari teknologi komputer yang termasuk di dalamnya hardware dan software untuk memproses dan menyimpan informasi serta teknologi dengan tujuan mengirimkan suatu informasi. Lalu pada tahun 2007, William dan Sawyer menyatakan bahwa teknologi informasi menyatukan komputasi dan berkomunikasi dengan kecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi seperti komputer pribadi, telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern seperti yang sering Anda pegang di tangan Anda ya, seperti ponsel gitu ya. Nah, siklus informasi dimulai dari adanya data. Data ini merupakan fakta yang dikumpulkan dari kehidupan sehari-hari. Nah, data ini adalah bentuk jamak dari datum ya. Jadi kalau misalnya Anda ngomong, oh ini berdasarkan data itu adalah bentuk jamaknya ya. Nah, bentuk tunggalnya itu adalah datum gitu ya. Nah, itu jangan samain itu ya, antara data dan datum. Nah, untuk menghasilkan informasi, maka data tersebut harus diproses, diolah dengan suatu metode tertentu gitu. Nah, baik caranya sederhana maupun menggunakan prosedur yang kompleks. Informasi yang dihasilkan apabila diterapkan dalam suatu organisasi, maka informasi tersebut akan menjadi kebijakan organisasi itu gitu ya. Selanjutnya, kebijakan yang diterapkan tersebut akan mempengaruhi kebiasaan kerja atau budaya kerja organisasi. Nah, lalu perubahan budaya organisasi tersebut akan berbeda dengan budaya kerja yang lama, sehingga kalau faktanya sudah berubah dan dikumpulkan kembali dan akan menjadi data yang baru. Begitulah seterusnya. Jadi, jika ada data baru, maka itu akan mengubah cara kerja dari organisasi itu menjadi cara dan budaya yang baru. Nah, begitu seterusnya siklusnya ya. Sehingga sistem berputar menjadi sebuah siklus informasi. Jadi dari data menjadi informasi, menjadi kebijakan gitu ya. Setelah dilakukan kebijakan itu menjadi fakta lagi, lalu dijadikan data, lalu dijadikan informasi lagi, dan lalu dijadikan kebijakan lagi. Begitu seterusnya siklus informasi. Nah, jenis informasi itu ada secara umum ya, ada 6 ya, 6. Pertama, absolute information. Nah, absolute information ini adalah jenis informasi yang disajikan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Nah, jenis informasi ini tidak perlu penjelasan tambahan lain karena dia sudah cukup jelas di dalamnya. Lalu ada yang dinamakan dengan substitutional information. Ini jenis informasi yang merujuk kepada kasus di mana konsep informasi digunakan untuk sejumlah informasi lain gitu ya. Dalam pengertian ini informasi kadangkala diganti dengan istilah komunikasi. Lalu ada yang dinamakan dengan philosophic information, yaitu jenis informasi yang berkaitan dengan konsep-konsep yang menghubungkan informasi dengan pengetahuan dan kebijakan. Lalu ada lagi yang dinamakan dengan subjective information, yaitu jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan dan emosi manusia. Kehadiran informasi ini bergantung pada orang yang menyajikannya. Lalu ada lagi yang dinamakan dengan objective information, yaitu jenis informasi yang merujuk pada karakter logis informasi-informasi tertentu. Dan ada cultural information yang memberikan gambaran kepada budaya. Seperti itu ya. Baik, kalau di tabel ini Anda bisa lihat itu ada perbedaan antara teknologi informasi konvensional dan modern ya. Yang di sebelah kiri itu konvensional, lalu yang di sebelah kanan itu adalah yang modern gitu ya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kalau konvensional ya tentu saja pertama untuk teknologi informasinya pertama membutuhkan waktu yang lama ya. Karena bersumber pada sesuatu yang bersifat nyata, contoh dari buku gitu ya. Sementara kalau yang modern, biasanya itu membutuhkan waktu yang relatif singkat, lebih terbuka dan fleksibel karena bersumber dari sesuatu yang berbasis elektronika seperti
internet atau digital gitu ya. Kalau yang ini, yang kedua, yaitu informasinya masih bersifat mengulang-ulang atau kurang kreasi dalam mengembangkan informasi itu sendiri dan seni mengajarnya, dan biasanya merupakan buku dan catatan yang sama sepanjang tahun. Sementara kalau yang modern itu informasinya itu bukan hanya terpaku pada buku gitu ya, tetapi pada perkembangan teknologi yang lain seperti CD tutorial, e-book, bahkan sekarang kuliah online gitu ya. Nah, kalau yang selanjutnya perbedaan yang ketiga adalah kalau dari teknologi informasi konvensional biasanya dalam mendapatkan informasinya itu masih mengalami keterbatasan finansial dan jarak lokasi. Sementara yang modern relatif lebih murah dan dapat mengakses apa saja, kapan saja, di mana saja tanpa batasan jarak lokasi. Lalu yang terakhir, untuk yang konvensional yaitu cenderung menggunakan metode tatap muka. Sementara, nah kalau yang modern itu perpaduan antara tatap muka dengan metode online seperti yang kita lakukan saat ini gitu ya. Biasanya itu via internet dan berbagai perkembangan teknologi informasi lainnya. Nah, kalau kita bertanya apa itu IT ya, IT dan contoh-contoh dari IT. Nah, biasanya IT itu tuh dia paling sering itu salah satunya adalah website gitu ya. Lalu ada juga software application atau aplikasi software seperti Office gitu ya, yang sering Anda kenal gitu ya. Lalu IT itu bisa juga dikategorikan sebagai telekomunikasi ya, telekomunikasi produk atau produk telekomunikasi seperti telepon, cellphone gitu ya, bahkan komputer, laptop Anda gitu ya. Lalu ada juga yang multimedia content seperti yang bisa kita temukan di DVD ya, broadcast, video tape sekarang udah ada lagi ya, TV kabel, dan ada lagi self-contained atau produk yang ini ya, yang khusus ya, seperti fax, kios informasi, mesin fotokopi dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau kita memperhatikan atau membahas sejarah dari teknologi informasi, itu sebenarnya sudah dimulai dari dulu ya, zaman prasejarah malah. Prasejarah yaitu ya dari jangka waktu yang sebelum Masehi, yang lama sebelum Masehi sampai kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, biasanya kalau yang masa prasejarah ini dia berupa gambar ya. Nah, gambar. Jadi informasi itu tuh sudah disampaikan dahulu kala itu berupa gambar yang didapatkan kemudian digambarkan pada dinding-dinding gua atau tebing-tebing bebatuan. Nah, pada masa prasejarah sudah dimiliki kemampuan mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar lingkungan dan merepresentasikannya dalam berbagai bentuk yang kemudian dilukis di dinding gua tempat mereka tinggal. Nah, ini seperti ini ya. Seperti ini dia bentuknya. Nih ya. Ini nih sudah digunakan oleh manusia sejak berabad-abad yang lalu gitu ya. Nah, lalu kalau kita berbicara masa 3000 sebelum Masehi sampai 1400-an sebelum Masehi gitu ya. Nah, kalau tahun 3000 ini kalau masa sejarahnya ya, kalau tadi kan masa prasejarah ya, bahkan masa di mana sejarah itu belum terjadi, belum banyak diketahui ya, bukan belum terjadi, belum banyak diketahui. Nah, kalau masa sejarahnya sekitar dari tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1400-an Masehi, kita bicara dulu yang tahun 3000 sebelum Masehi. Pada masa ini orang mulai mengenal simbol dan tulisan yang ditemukan pertama kali, yaitu simbol untuk informasi digunakan oleh bangsa Sumeria ya. Bangsa Sumeria ini yang pertama kali menggunakan tulisan simbol gitu ya. Tulisan yang digunakan waktu itu berupa simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf ya, seperti ini, kaf, yod, tet, ket, zain gitu ya, yin, samek, seperti ini nih. Nah, simbol atau huruf yang digunakan sudah mempunyai bunyi yang berbeda dalam penyebutannya untuk setiap bentuk, sehingga sudah mampu membentuk sebuah kata gitu ya. Karena dia bunyinya berbeda-beda, maka dia sudah mampu membentuk sebuah kata, kalimat, dan bahkan bahasa gitu ya. Nah, lalu kita masuk ke masa 2900 sebelum Masehi. Nah, pada masa ini itu bangsa yang termasyur ya, yang sering menggunakan huruf dan gambar-gambar yang bahas apa yang ada bunyi-bunyi sendiri itu adalah bangsa Mesir ya. Bangsa Mesir kuno yang sudah mengenal dan menggunakan huruf yang disebut dengan hieroglif.
hieroglif ya. Nah, huruf hieroglif ini sudah merupakan bahasa simbol untuk sebuah ungkapan. Nah, untuk setiap ungkapan dinyatakan dengan simbol yang berbeda dan apabila digabungkan menjadi suatu makna dan mempunyai cara pengucapan serta arti tersendiri. Lalu bentuk tulisan dan bahasa ini lebih maju dan lengkap dibandingkan dengan tadi ya, yang tahun 3000 sebelum Masehi, yaitu bangsa Sumeria tadi gitu ya. Jadi ini tuh lebih lengkap dia, dan bentuk tulisannya jadi lebih maju gitu ya, seperti itu. Lalu kalau tahun 500 sebelum Masehi, nah pada masa ini sudah ditandai dengan pengenalan pada media informasi yang sebelumnya menggunakan lempeng tanah liat. Pada masa ini manusia sudah mengenal media untuk menyimpan informasi yang lebih baik dengan surat pohon. Jadi ini nenek moyang kertas ya. Nah, surat papirus yang berasal dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil ini dijadikan media menulis atau informasi pada masa itu. Surat papirus ini lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempeng tanah sebagai media informasi. Selanjutnya, surat papirus merupakan cikal bakal media yang kita kenal sekarang, yaitu media kertas. Jadi ini tuh bisa disebut dengan nenek moyang kertas ya, yang sering kita gunakan saat ini. Kita bayangkan kalau sampai saat ini kita masih pakai apa namanya tadi itu, tanah liat gitu ya, tas Anda akan seberat apa itu ya. Nah, seperti itu. Lalu pada masa sejarah, nah ini sudah masuk masa ini ya, masa Masehi ya, yaitu tahun 1455. Nah, pada masa ini sudah mulai ada yang dinamakan dengan mesin cetak ya. Mesin cetak ini seperti ini. Pada masa ini manusia sudah menggunakan mesin cetak yang berupa plat huruf yang terbuat dari besi. Kemudian plat tersebut diganti dengan bingkai yang terbuat dari kayu yang dikembangkan untuk pertama kali oleh Johann Gutenberg ya. Ini dia, si Johann Gutenberg sekitar tahun 1455. Lalu pada tahun 1800-an, orang tepatnya tahun 1830, orang sudah mengenal ya nenek moyang komputer ya. Augusta Ledy Byron pertama menulis program komputer yang bekerjasama dengan Charles Babbage. Mereka menggunakan mesin analitikal dengan programnya didesain untuk mampu menerima data, mengolah data, menghasilkan bentuk keluaran pada sebuah kartu. Lalu pada tahun 1837 ini mulai babak baru ditandai dengan pengiriman teknologi informasi. Nah, adalah orang yang bernama Samuel Morse ya, yang termasyur dengan sandi Morse ya, Morse, mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles Wheatstone ya. Mereka mengirimkan informasi secara elektronik antar dua tempat yang berjauhan melalui kabel yang menghubungkan kedua tempat tersebut. Lalu pada tahun 1877, nah orang yang bernama Alexander Graham Bell, mungkin ini Anda sudah jamak mendengar namanya ya, penemu telepon ini, dia mengembangkan telepon yang dipergunakan secara umum. Jadi pada tahun itu, fotografi dengan kecepatan tinggi juga sudah ditemukan oleh Edward Muybridge ya, Muybridge. Nah, pada tahun 1899, dekat dengan 1900-an ya, lalu mulailah digunakan sistem penyimpanan data tape magnetis atau pita magnetis untuk yang pertama kali. Nah, ini nenek moyang ini ya, nenek moyang kaset tip ya. Nah, mungkin Anda yang anak milenial tidak tahu nih kaset tip itu seperti apa ya. Nah, silakan di googling seperti apa gitu ya. Mungkin zaman Anda itu sudah mulai CD ya kali ya. Nah, jadi ada yang namanya dulu kaset berbentuk pita seperti untuk tape ya. Nah, gitu. Nah, ini dia model-model perkembangan alat-alat informasi ya, alat-alat penyebaran informasi. Tadi ada mesin analitika, lalu ada kode Morse ya. Itu biasanya kalau Anda dengar tidit 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 gitu ya, yang dipencet-pencet itu. Nah, ini mesinnya nih. Jadi dipencet gitu ya. Dipencetnya itu misalnya kalau A itu seperti ini gitu. Ini artinya dipencet sekali, ini ditahan gitu ya, kayak gitu. Ini kode mesin Morse. Lalu ini telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Ini fotografi yang mulai dipakai oleh Edward Muybridge, dan ini adalah pita magnetik. Kalau saya tidak salah di bioskop masih pakai ini ya, kalau saya tidak salah. Nah itu ya, ini untuk contoh pita magnetik. Lalu pada tahun 1900-an, nah itu Zworykin ya, mulai menciptakan
TV tabung yang pertama. Nah, ini mungkin Anda juga anak tahun 2000-an ya. Nah, seharusnya sih ketemu ya sama TV tabung ya. TV yang belakangnya itu panjang itu, besar ya. TV tabung, nah kayak gini dia. Nah, ini nenek moyang TV yang kita kenal sekarang ini, TV tabung ini. Nah, jadi zaman nenek kita dulu, bahkan saya sempat lihat TV nenek saya dulu kayak gini nih. Seperti ini hitam putih, ini biasanya warna TV-nya. Nah, pada tahun 1945, Vannevar Bush mengembangkan sistem pengkodean menggunakan hypertext. Nah, ini dia Vannevar Bush dari Wikipedia ini saya ambil. Lalu pada tahun 1946, komputer digital pertama di dunia yaitu ENIAC 1 dikembangkan. Nah, ini ENIAC 1. Jangan Anda bayangkan komputer pertama itu kecil kayak laptop Anda sekarang ya, atau mungkin kayak HP Anda. Itu komputer pertama itu dia besarnya sama seperti ruangan ya, sebesar ruangan yang besar gitu ya. Nah, bahkan dia menggunakan daya listrik juga yang sangat besar gitu ya. Pada tahun 48, para peneliti di Bell Telephone mengembangkan transistor. Nah, ini yang menyebabkan nanti komputer Anda itu mengecil gitu. Bayangkan kalau ini tidak ditemukan, nah, komputer Anda mungkin akan sebesar ruangan ini ya. Tidak mungkin Anda mengenal apa namanya HP kayak sekarang ya, apalagi Android. Nah, ini dia cikal bakal transistor. Nah, pada tahun 57, Jen Horney mengembangkan eh, transistor planar yang memungkinkan pengembangan jutaan bahkan miliaran transistor yang dimasukkan dalam sebuah keping kecil kristal silikon. Nah ini ya dari yang sebesar ini menjadi sebesar ini sehingga bisa digunakan untuk perangkat elektronik yang lebih kecil lagi gitu ya. Lalu ini perkembangan pada tahun 90-an, 1900-an selanjutnya, yaitu mulai tahun 60-an ya. Tahun 62 itu Rand Paul Baran dari perusahaan Rand ditugaskan untuk mengembangkan suatu sistem jaringan desentralisasi yang mampu mengendalikan sistem pengeboman dan peluncuran peluru kendali dalam rangka perang nuklir pada saat itu ya. Lalu pada tahun 1969 sistem jaringan internet yang pertama dibentuk dengan menghubungkan 4 nodes atau titik antara University of California, lalu Stanford, lalu University California of Santa Barbara dan University of Utah dengan kekuatan 50 kbps. Waktu itu 50 kbps ini besar ya. Nah, sekarang mungkin 50 kbps kalau kecepatan internet segini Anda udah ngurutuk-ngurutuk ini kali ya. Lalu pada tahun 1972, Ray Tomlinson menciptakan program email ya yang pertama. Nah, ini nenek moyang email yang Anda pakai sekarang ini nih. Lalu pada tahun 92, mulailah pembentukan komunitas internet dikenalkan istilah WWW atau World Wide Web oleh CERN ya. CERN. Lalu pada tahun 1954, pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai merambah ke segala segi kehidupan manusia dan menjadi bagian tidak dapat dipisahkan dari manusia. Lalu pada tahun 97, pager mulai masuk ke Indonesia. Nah, ini mungkin Anda juga tidak pernah lihat ya pager ini ya. Pager ini itu kayak semacam alat telekomunikasi yang hanya bisa mengirimkan pesan singkat berupa tulisan gitu ya, dan karakternya juga sangat terbatas gitu ya. Ini seperti ini pager ini. Ini seperti ini pager. Lalu tahun 97 pager masuk Indonesia ya. Waktu itu sempat booming ya tahun-tahun segitu tuh. Mungkin Anda yang sekarang kuliah ini belum lahir ini tahun ini kali ya. Lalu tahun 1999, nah ini BlackBerry pertama ini. Jadi BlackBerry pertama itu bentuknya mirip kalkulator kayak gini ya. Nah, seperti ini. Belum ada warna gitu ya. Mungkin Anda, ya kalau Anda mungkin BB sudah ketemu ya, BB ya, BlackBerry. Lalu tahun 2007, nah, mulailah untuk menyaingi BlackBerry, mulailah Apple lahir dan melahirkan iOS ya, iOS. Nah, yang iOS pertama. Lalu tahun 2008 baru mulai Android diperkenalkan. Jadi Android ini sudah cukup lama ya, 2008, 2018, 10 tahun ya, sekitar 14 tahun sudah umurnya sekarang ini Android ini. Nah, bagaimana cara pengaplikasian teknologi informasi? Nah, banyak ya model pengaplikasiannya itu. Contoh di bidang sains, yaitu perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mampu bagi kita untuk meluncurkan satelit dan dapat memantaunya dari bumi, sehingga kita mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dari foto satelit. Lalu kalau aplikasi di bidang teknik atau rekayasa, yaitu pembuatan software-software yang terkait dengan perencanaan teknik, yang paling jamak atau masyhur itu AutoCAD ya.
lalu CorelDRAW, lalu Microsoft Project, dan lain-lain yang sangat membantu terutama insinyur teknik ya, terutama dalam bidang sipil ini untuk melaksanakan proyeknya gitu ya. Lalu kalau dalam bidang ekonomi dengan memasarkan produk lewat internet. Nah, yang lebih dikenal dengan e-commerce. Kalau Anda masih awam dengan e-commerce atau masih jarang mengenal kata-kata e-commerce, mungkin kata Topet, Shopee gitu-gitu Anda familiar ya. Nah, itu salah satu brand dari e-commerce gitu ya, atau online shop gitu ya. Yang paling sering Anda dengar itu mungkin online shop ya. Nah, produsen menjual tanpa batasan waktu dan tempat. Jadi Anda mesen kepikiran, wah, saya pengen mesen ini jam setengah 12 malam gitu ya. Nah, tanpa Anda harus pergi ke toko gitu ya, tinggal klik-klik-klik, bayar pakai internet banking, lalu barang nyampe ke rumah Anda gitu ya. Jadi dengan ini itu Anda tidak perlu bayangkan ya, Anda jadi dengan yang namanya e-commerce ini, Anda tidak perlu toko fisik ya, toko fisik yang menghabiskan banyak biaya ya. Kalau toko fisik itu pasti Anda sudah harus punya gedung gitu ya, atau minimal sewa gedung lah yang biayanya lumayan gitu ya. Lalu Anda harus menyewa karyawan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau dengan e-commerce yang seperti ini tuh bisa lebih ditekan gitu ya. Lalu di bidang bisnis, nah kemajuan teknologi informasi ini memungkinkan seorang untuk dapat memantau kegiatan bisnisnya tanpa harus berada di lokasi bisnis tersebut. Pembicaraan dengan beberapa orang berlainan dengan waktu dan tempat bersamaan dilakukan melalui teleconference. Nah, teleconference ini apalagi di era pandemi kayak sekarang ini ya, yang orang itu jangan sampai bertemu dengan orang lain. Nah, itu yang paling jamak Anda gunakan itu aplikasi Zoom gitu ya, atau telekonferensi banyak ya, bukan cuma Zoom aja sebenarnya, atau video call via WA gitu ya, itu sama dengan telekonferensi juga gitu ya. Nah, seperti itu, atau Google apa namanya itu, Google Meet gitu ya. Nah, itu eh, salah satu model dari aplikasi telekonferensi. Nah, kalau di bidang administrasi umum, nah ini di bidang administrasi umum sangat membantu meringankan pekerjaan manusia dibandingkan dengan yang dulu dilakukan secara manual, seperti entry data atau memasukkan data serta pembuatan laporan. Bayangkan jika bagian akademik tidak menggunakan komputer, sudah pasti akan banyak kesalahan karena human error. Nah, paling gampang itu contoh kayak si akad Anda itu ya, sistem akademik Anda itu ya, sistem aplikasi akademik Anda itu si akad. Kalau misalnya masih manual itu staf jurusan itu harus mengetik dulu satu-satu di selembar kertas gitu ya. Lalu Anda datang, Anda validasi, Anda okekan, Anda tanda tangan segala macam. Nah, itu harus merepotkan dan menghabiskan banyak biaya. Nah, sekarang kan Anda tinggal duduk di depan laptop, Anda klik-klik-klik, lalu selesai. Nah, sama juga di bidang pendidikan ya. Nah, bidang pendidikan sudah jamak, apalagi di era pandemi ini yang namanya e-learning ya, atau pembelajaran jarak jauh berbasis internet bagi peserta didik. Bahkan sekarang bukan hanya mulai dari SMP ya, dari TK bahkan sudah mulai dia pakai e-learning. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui informasi dari lembaga pendidikan tersebut melalui website mereka, gitu ya. Nah, lalu aplikasi bidang pemerintahan, ada munculnya e-government. Nah, ini selain memberikan informasi seputar daerah, ini biasanya website-website milik pemerintah ya. Masyarakat juga dapat berinteraksi dengan pejabat pemerintah lewat dunia maya gitu ya. Pengumuman kepada masyarakat juga dapat disampaikan lewat web lembaga pemerintahan terkait. Jadi tidak zaman lagi ya diumumkan woro-woro pakai mobil gitu ya, pakai apa namanya? Pakai pengeras suara. Sekarang Anda tinggal akses saja situs pemerintah yang Anda inginkan, misalnya pemerintahan Kota Pangkal Pinang gitu ya. Nah, Anda ingin tahu informasi apa itu ada di sana. Walaupun sekarang di kita itu belum 100% ya, minimal sudah jauh lebih baik daripada dulu ya. Daripada dahulu itu mungkin tidak sampai seperti sekarang. Sekarang mungkin sudah sekitar 70-80% lah, atau sekitar ya 60-80% lah bisa saya bilang itu sudah mulai berjalan gitu ya. Lalu aplikasi di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan ini tuh sudah banyak juga sebenarnya yang bisa dipakai. Contoh adalah sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit, USG untuk melihat perkembangan janin, alat pendeteksi jantung, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya Anda pernah dengar di iklan di TV ada aplikasi Halodoc gitu ya, aplikasi apa lagi ya, Halo Dokter, semacam semacam itu aplikasi di bidang kesehatan. Selain dia memberikan info terkait obat, terkait gaya hidup sehat, terkait makanan gitu ya, Anda juga bisa chat ya, chat mirip dengan WA ya. Tentunya kalau itu tuh ada yang berbayar, ada yang gratis. Biasanya yang berbayar itu chat dengan dokter spesialis, yang gratis itu chat dengan dokter umum biasanya ya. Kalau saya sering pakai Halo Dokter itu loh. Nah, itu Anda bisa langsung bertanya tentang penyakit
Anda di aplikasi tersebut gitu ya, tanpa Anda harus secara fisik menemui dokter tersebut gitu ya. Bahkan dokternya mungkin di Jakarta, Anda di Pangkal Pinang, Anda bisa konsultasi ke dia gitu ya. Nah, ini aplikasi di bidang kesehatan gitu ya. Lalu aplikasi di bidang industri dan manufaktur. Nah, mesin-mesin contohnya mesin-mesin industri ya. Sekarang sudah banyak dijalankan secara komputerisasi atau computerized ya, sehingga hasil produknya lebih bagus dan lebih terjamin dibanding jika dilakukan secara manual. Contoh kayak pabrik pembuatan mobil ya. Nah, pabrik pembuatan mobil itu sudah kebanyakan mungkin 70-80%-nya robot itu yang mengerjakannya. Paling manusia itu hanya sedikit ya, hanya merakit-rakit atau memastikan hasil dari pekerjaan robot tadi gitu ya. Lalu di bidang transportasi, nah mungkin memasang GPS di mobil yang paling sering Anda lihat kalau transportasi aplikasi ojek online ya, atau taksi online itu loh, ojol sama taksi online ya, kayak Grab, Gojek gitu ya, Gokar, GoFood segala macam. Itu GoFood beda ya, bukan transportasi itu, dia pengiriman itu. Gokar, GoRide gitu ya, kayak gitu. Lalu kalau di bidang pertahanan keamanan, nah ini untuk aplikasi yang dapat membantu pihak militer di dalam bidang pertahanan keamanan seperti penggunaan radar gitu ya, yang mampu mendeteksi pihak-pihak luar yang masuk ke Indonesia tanpa izin gitu ya, baik lewat darat, air maupun laut. Nah, lalu di bidang permainan, nah kalau di bidang permainan mungkin Anda jagonya ya ini ya di sini ya, apalagi yang hobi main kayak Free Fire segala macam gitu ya, PUBG gitu ya, Chicken Dinner ya. Nah, ini sudah banyak bermunculan nih, baik yang online maupun ya yang pasti yang online ya, game online gitu ya, termasuk ya kalau yang mungkin sekarang game online via komputer itu sudah dianggap konvensional kali ya. Nah, sekarang sudah banyak game online yang berjalan di platform mobile kayak Android Anda gitu ya. Nah, itu dari hari ke hari itu kian menarik dari segi visual gitu ya, maupun dari strategi permainannya. Jadi itu gambar, apalagi kalau Anda main FIFA gitu ya, atau main eh, apa soccer gitu ya, main-main sepak bola gitu ya, yang ini nih, itu gambar 3D-nya itu lah kayak muka orang beneran gitu ya. Jadi kadang kalau dari sekilas itu kayak orang main, kita nonton bola di TV, padahal itu kita yang mengendalikan pemainnya gitu ya. Itu dari segi visual itu sudah sangat luar biasa sekali perkembangan di bidang game ini gitu ya. Nah, ini domain komputer, TI, dan SI. Jadi kalau misalnya kita berbicara kan informasi sistem itu kan, sistem informasi itu kan luas ya bahasannya ya. Nah, dia itu ada yang domain dari ilmu komputernya sendiri, ada yang domain dari atau penempatan dari ya. Domain ini artinya ini bidangnya komputer gitu ya. Kalau TI ini bidangnya teknologi informasi, kalau SI ini bidangnya sistem informasi. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi kalau komputer itu sendiri, bidang bidang komputerisasinya itu sendiri, biasanya kalau dari sistem informasi itu, komputer itu hanya mengelola hardware dan softwarenya ya. Hardwarenya itu terdiri dari PC-nya gitu ya, notebook, lalu printer, modem, dan multimedia. Sementara lalu juga softwarenya ada OS ya, operating system kayak Windows, Linux, segala macam gitu ya, lalu database gitu ya, application, dan programming languages ya. Jadi bahasa pemrograman ini untuk komputer. Lalu kalau kita bicara tentang domain atau bidang dari teknologi informasinya itu sendiri, itu adalah seperti electronic commerce atau e-commerce. Nah, itu sudah domain dari teknologi informasi ya, e-commerce gitu ya. Lalu kayak electronic data interchange ya, lalu data mining gitu ya, lalu workgroup computing, lalu extranet, internet gitu ya, infrastructure, digital nervous system gitu ya, kecerdasan buatan dan lain-lain itu sudah masuk teknologi informasi. Nah, kalau kita berbicara induknya atau sistem besarnya atau sistem informasinya itu sendiri, itu sudah besar lagi ininya. Selain yang tadi itu ya, jadi kayak komputer informasi, teknologi informasi itu adalah subbagian dari sistem informasi. Nah, sistem informasi sendiri itu adalah research R&D ya, research and development. Ada juga rules and policy, lalu cost and investment, sorry, cost and investment, lalu market and customer, lalu strategic business plan, lalu macro environment, lalu outsourcing gitu ya, lalu people and culture ya, kebudayaan gitu, lalu processes,
lalu standard and procedures, lalu human resources ya, sumber daya manusia, lalu manajemen, organization, dan banyak lagi product and services semacam itu ya. Nah, ini pembagian-pembagiannya. Nah, lalu ini tugas ya untuk Anda kerjakan setelah Anda mengikuti kuliah ini. Pertama, diharapkan Anda membuat makalah berdasarkan istilah-istilah pada slide sesudah slide ini. Nanti ada slide lagi sesudah ini. Nah, itu ada istilah-istilah ya. Nah, Anda buatkan makalah atau tulisan ya terkait itu dalam bentuk Word, PDF atau PPT atau PowerPoint gitu ya. Nanti saya kasihkan linknya via grup WA ya. Nah, ini dia. Jadi apa namanya? Ini yang istilah-istilah yang perlu Anda buatkan makalahnya. Oke. Jadi mungkin itu dulu untuk materi kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.